Pernah nggak sih ngerasa kalau mau hidup lebih baik, kita harus mulai dari diri sendiri dulu? Nah, itu dia ide utama di balik buku larisnya Vex King, Good Vibes, Good Life. Dan di pembahasan kali ini, kita akan bedah prinsip-prinsip intinya. Yuk kita mulai? Anggap aja buku ini kayak peta jalan. Sebuah rute dari yang tadinya penuh perjuangan menuju kehidupan yang jauh lebih hebat. Kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya, langkah demi langkah, berdasarkan ide-ide dari Vex King sendiri. Supaya kita bener-bener paham seberapa kuat pesannya, kita harus lihat dulu cerita hidupnya. Vex King itu tumbuh dalam kesulitan. Dia bahkan pernah tinggal di penampungan, melihat hal-hal yang harusnya nggak dilihat sama anak kecil. Kutipan ini bener-bener ngegambarin masa lalunya. Rasanya terisolasi di dunia yang kayaknya kejam banget. Tapi justru dari perjuangan inilah lahir sebuah keyakinan yang kuat banget. Keyakinan bahwa siapapun, gak peduli dari mana asalnya, bisa menciptakan kehidupan yang lebih hebat dengan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ini tuh kayak lompatan besar, dari putus asa ke kemungkinan yang gak ada batasnya. Nah, ini kan pertanyaan besarnya ya kan? Pertanyaan yang coba dijawab sama buku ini. Gimana caranya kita bisa pindah dari satu titik ke titik lainnya? Jawabannya ada di beberapa konsep inti yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, pilar pertama dari filosofi Vex King adalah sesuatu yang dia sebut hukum getaran. Mungkin teman-teman pernah dengar soal hukum ketertarikan atau law of attraction, tapi yang ini sedikit lebih dalam lagi. Ini fondasi dari semuanya. Coba deh lihat definisinya. Simple tapi dalam banget. Setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kita itu memancarkan frekuensi getaran. Dan alam semesta, ini kayak cermin raksasa, bakal mantulin balik energi yang sama persis ke kita. Oke, ini mungkin kedengarannya agak abstrak ya. Makanya Vex King pakai analogi yang cerdas banget buat ngejelasinnya. Coba bayangin dua buah garpu tala. Nih, cara kerjanya gini. Kalau kamu pukul satu garpu tala lain yang frekuensinya sama persis bakal ikut getar juga karena resonansi. Nah, energi kita tuh persis kayak gitu cara kerjanya. Energi kita bakal narik pengalaman, orang, dan situasi yang beresonansi di frekuensi yang sama. Getaran positif, narik pengalaman positif. Terus gimana caranya kita tahu frekuensi apa yang lagi kita pancarin? Gampang banget, perhatiin aja apa yang lagi kamu rasain. Emosi kita itu sistem umpan balik yang instan. Lagi ngerasa baik, berarti getaran kamu lagi tinggi. Lagi ngerasa nggak enak, getaran kamu lagi rendah. Jadi kuncinya adalah sadar sama kondisi emosi kita. Oke, kita lanjut ke pilar kedua. Dan kita lihat gimana ini nyambung sama fondasi yang tadi, cinta diri. Tapi ini bukan sekedar, ya udah terima diri sendiri apa adanya. Nggak cuma itu, ada keseimbangan yang harus kita jaga. Nah, gambar ini ngejelasin poinnya dengan pas banget. Cinta diri itu kayak jalan di atas tali. Perlu keseimbangan yang pas antara dua elemen yang kelihatannya berlawanan, padahal sebenarnya saling melengkapi. Ini dia, dua sisi dari keseimbangan itu. Di satu sisi ada menerima diri sendiri apa adanya. Ini soal mencintai diri sendiri tanpa syarat, detik ini juga. Di sisi lain ada berusaha menjadi lebih baik. Ini adalah kesadaran kalau kita layak dapat yang lebih baik dan kita aktif berusaha untuk itu. Cinta diri yang sejati itu bukan milih salah satu, tapi gabungan harmonis dari keduanya. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang kita masuk ke bagian praktis ya. Gimana caranya kita benar-benar naikin getaran kita sehari-hari? Di buku ini ada beberapa kebiasaan yang gampang banget buat kita terapin. Nah, ini dia beberapa alat praktisnya. Mulai dari ngucapin rasa syukur tiap hari buat ubah cara pandang kita, sampai secara sadar ngejauhin drama yang cuma ngabisin energi. Setiap kebiasaan kecil ini adalah satu langkah buat naikin frekuensi kita dan bikin kita ngerasa lebih baik secara konsisten. Nah, ini salah satu nasihat yang menurut saya paling kuat di buku ini. Gimana cara ngadepin emosi negatif? Kita kan seringnya diajarin buat neken atau ngabain perasaan itu. Vex King justru ngajarin pendekatan yang beda, transformasi. Dan ini dia, proses 5 langkahnya. Jadi ini bukan soal pura-pura seneng ya. Ini lebih kayak jadi seorang alkemis emosional. Kita identifikasi perasaannya, kita tantang pikiran di baliknya, kita cari pelajarannya, terus kita ganti dengan sesuatu yang lebih memberdayakan, dan terakhir, kita bayangin kesuksesan di masa depan. Ini alat yang benar-benar kuat. Nah, kita udah mau sampai di akhir nih. Semua konsep tadi, hukum getaran, cinta diri, kebiasaan positif, sebenarnya bisa kita rangkum jadi satu komitmen harian yang simple banget. Ini dia, tujuan utamanya cuma ini,
bukan soal jadi sempurna, bukan juga soal ngebandingin diri sama orang lain. Ini cuma soal kemajuan kecil yang konsisten, setiap hari. Kalau kita bisa lakuin ini, seiring waktu, perubahan dalam hidup kita bakal luar biasa banget. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Berdasarkan semua yang udah kita bahas, apa sih satu hal kecil, mungkin pikiran bersyukur, mengubah postur tubuh, atau memutuskan buat nggak ikut-ikutan drama, yang bisa kamu lakuin sekarang juga buat mulai naikin getaran kamu? Jawabannya ada di tangan kamu.